Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa aktafa. Teman-teman pemerhati Muthala'atul Kutub, pada episode yang kedua, episode kali ini kita akan membicarakan salah satu di antara karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih. Kitab yang akan kita bahas pada episode kali ini berjudul I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ketika kita terdengar nama kitab ini, I'lam al-Muwaqqi'in, inilah kitab yang berbicara tentang usul fiqh, fatwa, dan pemberi fatwa. Maka kita akan tertuju dengan kitab ini. Kitab ini salah satu karya penting dalam bidang usul fikih menurut madhab Hambali. Penulisnya Al-Imam Ibnul Qayyim, seorang ulama mazhab Hambali. Kitab ini dikenal dengan judul lengkap I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ada juga yang menyebut A'lam al-Muwaqqi'in atau Ma'alim al-Muwaqqi'in. Uniknya, kitab ini tidak ditulis dengan pola usul fikih yang lazim, yang digunakan sebelum atau sesudah masa Imam Ibnu Qayyim. Dalam kitab ini, Imam Ibnu Qayyim ingin membahas beberapa permasalahan usuliyah yang pada saat itu, pada masa beliau, banyak diperdebatkan dan masih terdapat kerancuan. Maka Imam Ibnul Qayyim mengumpulkan beberapa persoalan. Kemudian beliau menuliskan kitab ini, I'lam al-Muwaqqi'in, untuk menjelaskannya. Kemudian kapan waktu Imam Ibnul Qayyim menulis kitab ini? Untuk waktunya kita tidak tahu secara pasti. Namun dalam kitab Tahdzib As-Sunan, penjelasan terhadap Mukhtasar Sunan Abi Daud karya Al-Mundhiri yang Imam Ibnu Qayyim tulis pada tahun 732 Hijriah, beliau sudah menyebut kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kitab I'lam al-Muwaqqi'in ditulis sebelum tahun 732 Hijriah. Hanya saja bisa jadi sebagian ditulis lebih awal dan sebagian lagi dilengkapi setelahnya. Tentang nama kitab, judul kitab, para sejarawan yang sezaman dengan Ibnu Qayyim maupun yang setelahnya menamai Ma'alim al-Muwaqqi'in. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim yang menyebutnya sendiri dengan nama itu, pernah menyebutnya dengan nama Ma'alim al-Muwaqqi'in. Namun sebagian ulama menyebutnya A'lam al-Muwaqqi'in atau I'lam al-Muwaqqi'in. Nah, nama yang terakhir inilah yang kemudian terkenal dan digunakan, I'lam al-Muwaqqi'in. Sementara nama awal Ma'alim al-Muwaqqi'in hampir dilupakan. Ada perbedaan cara membaca kata awalnya, I'lam atau A'lam. Ulama Hambali di Najd lebih sering membaca dengan kasrah, I'lam. Sementara ulama Hambali di Damaskus dan sekitarnya membaca dengan fathah a'lam.
Kedua bacaan ini, i'lam maupun a'la, memiliki makna yang berkaitan dengan isi kitab. Ya, selesai. Kemudian Imam Ibnu Qayyim di awal kitab menyebut jumlah para mufti yang menjadi rujukan pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan sahabat yang berjumlah lebih dari 200 orang. Karena itu, kalau dibaca a'lam artinya para tokoh mufti. Kalau dibaca i'lam artinya pemberitahuan bagi para mufti. Dari sisi makna isi kitab, ya keduanya relevan. Perbedaan seperti ini, apakah memakai kasroh atau fathah, mungkin tampak kecil, ya, tidak terlalu ketara gitu ya. Tapi sebenarnya melatih ketelitian ilmiah. Karena para ulama dahulu sangat memperhatikan hal-hal semacam ini. Termasuk dalam menulis nama ulama, tempat, atau judul kitab. Dengan ketelitian ini akan membentuk karakter ilmiah seorang pelajar. Baik, mengenai isi kitab, Imam Ibnul Qayyim pertama membahas kedudukan ra'yu. Apa ra'yu? Pendapat. Apakah suruh ra'yu tercela? Nah, Imam Ibnul Qayyim membagi ra'yu ke dalam dua bagian. Yang pertama, ra'yu yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu ini tercela. Kemudian ra'yu yang kedua, ra'yu dalam rangka memahami nas dan mengistinbatkan hukum, justru ini terpuji. Istinbat, mengeluarkan hukum, justru ini terpuji. Lalu Imam Ibnu Qayyim membahas surat singkat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari qadi di Basrah. Surat itu berisi pedoman singkat tentang kaidah kehakiman. Imam Ibnu Qayyim membahas surat ini panjang lebar hingga seperempat isi kitab dengan kedalaman hujjah, argumentasi, dan penjelasan luar biasa. Bagian ini penting untuk dipelajari para qadi, para hakim. Kemudian Imam Ibnu Qayyim membahas masalah qiyas. Ada 3 aliran. Yang pertama Zahiriyah yang menolak qiyas. Yang kedua Ahlul Ra'yi di Kufah yang sangat meluaskan qiyas, ya, berluas-luas dalam qiyas. Dan yang ketiga Madrasah Hijaz, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yang menerima qiyas namun dengan batasan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyajikan argumen tiap kelompok dengan sangat adil, seolah-olah beliau bagian dari kelompok itu, lalu memberi analisis kritis. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga membahas perbedaan fikih yang latifah, yang halus. Misalnya, mengapa anggota wudhu ada 4, sementara dalam tayammum hanya ada 2. Beliau meneliti sebab-sebab perbedaan dan membahas puluhan contoh lainnya. Selanjutnya, beliau membahas masalah ijtihad dan taklid. Apakah pintu ijtihad terbuka atau tertutup? Siapa yang boleh bertaklid? Kapan taklid dibolehkan dan kapan diharamkan? Nah, Imam Ibnu Qayyim memberikan penjelasan seimbang terkait ini. Ada kondisi yang mewajibkan taklid dan ada juga yang mewajibkan ijtihad. Lalu Imam Ibnu Qayyim membahas kaidah penting, fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, kondisi, dan orang. Terkait hukum syar'i yang pasti seperti sholat, zakat, puasa tidak berubah.
Tapi fatwa dalam kasus tertentu bisa berubah sesuai konteks. Imam Ibnu Qayyim menekankan bahwa fatwa membutuhkan dua pemahaman. Pemahaman syariat dan pemahaman realita, kenyataan. Setelah itu beliau membahas masalah sadduz dzara'i, menutup jalan keharaman. Kaidah ini sangat ditekankan oleh ulama Malikiyah. Lalu diperluas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ibnu Qayyim sebagai murid Syekhul Islam mengikutinya. Dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in ini, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 99 dalil untuk menyokong, mendukung prinsip tersebut. Berikutnya, Imam Ibnu Qayyim membahas masalah hiyal. Apakah ada hiyal yang dibolehkan? Imam Ibnu Qayyim banyak mengutip dari gurunya, Ibnu Taimiyah, khususnya dalam masalah tahlil. Kemudian beliau membahas fatwa, adab, etika, dan syarat-syarat seorang mufti. Di akhir kitab, Imam Ibnu Qayyim mengumpulkan fatwa-fatwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berupa pertanyaan yang diajukan kepada beliau beserta jawaban-jawabannya. Dan semua pembahasan ini jelas bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim ingin membicarakan masalah-masalah usul yang besar pada zamannya dengan gaya penulisan yang mengalir penuh dengan dalil dari Al-Quran, Sahihain, dan kitab-kitab sunan. Juga dari karya ulama besar seperti Ibnu Abdul Barr. Kitab I'lam al-Muwaqqi'in dicetak tahun 1313 Hijriah atau 1893 Masehi di India. Ini pertama kali dicetak. Kemudian di Mesir lalu diterbitkan berulang kali. Di antara edisi atau cetakan yang penting adalah ditahqiq oleh Muhyiddin Abdul Hamid, seorang ulama Azhar. Namun edisi yang dianggap terbaik saat ini adalah tahqiq dari Dar'atat al-Ilm, karena lebih teliti dan rapi. Hada wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini, menjadi tambahan ilmu bagi kita dan juga tambahan kecintaan kita kepada ilmu dan ulama serta kitab-kitab. Mutola'atul kutub wa rasul